Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di musyawarah yang mulia ini menjadi wasilah
turunnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tidak lupa pula marilah senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita dunia wal akhirah, sang penjuru selamat di yaumul qiyamah, beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat pula kita haturkan kepada para ahlul baitnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa di dalam kondisi apapun, dimanapun. Maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, dan wajib meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya di dalam peristiwa Idul Adha ada beberapa poin, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwasanya Idul Adha tidak terlepas dari sebuah sejarah Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lantas apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha ini? Al-Bagir merangkum 4 hikmah yang bisa kita ambil serta bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai hari tuanya beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak berputus asa, selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai anak yang saleh. Lantas apa hikmahnya? Hikmahnya adalah mari sama-sama kita mencetak generasi penerus yang saleh dan salihah. Maka dalam mencetak generasi yang saleh dan salihah adalah tugas kita bersama, bukan tugas seorang ustaz, bukan tugas seorang kiai maupun habaib, tapi untuk mencetak generasi yang saleh dan salihah itu semua tugas diri kita sendiri. Lantas bagaimana caranya untuk mencetak generasi yang saleh dan salihah? Ada 4 cara. Yang pertama, ketika kita hendak mencari pasangan hidup kita, ini pesan untuk para pria maupun wanita yang belum menikah. Maka carilah pasangan istri, suami yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum lelaki, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu kata Nabi dinikahi karena 4 hal. Limaniha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha. Yang pertama kata Nabi adalah karena hartanya. Kita lihat harta wanita tersebut, apakah harta yang dihasilkan dari uang halal atau uang haram. Kemudian lihasabiha, nasabnya. Kita harus lihat apakah seorang wanita tersebut berasal dari nasab yang baik atau dari nasab yang buruk. Kemudian wajamaliha, dari kecantikannya. Kenapa dari kecantikannya? Karena banyak wanita di luar sana kecantikannya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan hawa nafsu semata.
Dan yang terakhir kata Nabi apa? Walidiniha, dari agamanya. Maka Nabi berpesan, Fazfar bizati din taribat siadat, maka nikahlah dengan agamanya, karena itu akan menguntungkan kalian. Artinya Nabi berpesan kepada kaum lelaki untuk menikahi wanita karena didasari dengan agamanya, jangan dengan hawa nafsunya. Dan Nabi juga berpesan kepada wanita ketika sedang dilamar oleh lelaki, maka kata Nabi ada beberapa yang wajib ditolak lamaran lelaki apabila lelaki tersebut memenuhi unsur daripada apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang pertama, kata Nabi, lelaki yang haram untuk dinikahi adalah lelaki yang musyrik. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'min khairun min musyrikin wa la a'jabakum. Janganlah kalian, kata Allah, menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya kita enggak boleh menikahkan putri kita dengan lelaki yang musyrik, lelaki yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, lelaki yang haram diterima lamarannya adalah lelaki yang sering meninggalkan salat. Kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya kalau kita menikahi anak kita, putri kita dengan lelaki yang sering meninggalkan salat, maka sama saja kita menikahi putri kita dengan lelaki yang penuh kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, yang akhlaknya buruk. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang namanya tampangnya ganteng, tapi ternyata akhlaknya bodoh, maka ini juga haram untuk dinikahi dan wajib untuk ditolak lamarannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, apabila ada orang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, yang meminang putri kalian, nikahkanlah. Dan jika akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan, maka tolaklah. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas yang kelima adalah tidak bisa menjaga pergaulan. Artinya lelaki yang sering bergaul bebas, berzina, pemabok, minum-minuman keras, maka itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian yang terakhir adalah lelaki yang pelit, yang medit. Ini juga wajib ditolak lamarannya. Lantas bagaimana ketika kita tahu lelaki tersebut pelit, ketika kita sudah menikah? Ini yang sering terjebak oleh rayuan lelaki. Ternyata aslinya orang pelit ketika sudah menikah. Maka Nabi pernah berpesan, tidak ada seseorang yang pikir dan tidak mau memberikan kepada keduanya yang cukup untuk aku, sehingga terpaksa aku mengambil dari harta suamiku tanpa sepengetahuan. Artinya kata Nabi, apabila ada seorang suami yang pelit, yang medit, yang tak pernah menafkahi istrinya, maka istrinya berhak mengambil duit suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, dan ini dihalalkan oleh agama. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, ketika kau minta pelit, maka ini halal kata Nabi. Karena apa? Karena lelaki yang pelit adalah neraka tempatnya. Maka boleh, tapi lebih baik kita meminta dengan sopan, lebih baik kita meminta dengan penuh rayuan, karena sesungguhnya rayu seorang istri akan merugikan hati seorang suami.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selain dari pasangan yang soleh maupun solehah, yang kedua adalah dari makanan yang halal. Karena sering sekali kita tidak memperhatikan makanan yang sering masuk ke perut kita. Mungkin kita menganggap makanan itu halal, tapi pernahkah kita berpikir hasilnya halal atau haram, uangnya halal atau haram? Inilah yang sering dilupakan oleh kita. Yang penting asal makan, kenyang. Sesungguhnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi daging dan menjadi aliran darah. Kalau makanan itu cairan halal baik, maka insya Allah perbuatan kita pun akan menjadi perbuatan yang baik, yang positif. Tapi kalau makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, itu akan menjadi daging dan aliran darah yang akan menimbulkan sifat negatif, sifat buruk. Maka apabila ada seorang yang sering marah-marah, yang tidak jelas dan lain sebagainya, sering bermaksiat kepada Allah, maka itu sudah dipastikan makanannya dari uang yang haram. Maka ini yang harus dihindarkan. Apalagi tentu seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri itu harus menjaga dari makanan yang halal yang thayyiban. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak dikaruniai anak oleh Allah sampai lanjut usia, lantas Nabi tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah supaya dikaruniai anak yang kaya, tidak. Allah tidak memberikan anak kepada Nabi Ibrahim yang ganteng, tidak. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tampan, tidak. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang pandai, tidak. Lantas apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya berdoa satu kalimat, Rabbi hadli minas salihin. Wahai Tuhanku, kata Ibrahim, berikanlah aku, karuniakanlah aku anak keturunan yang saleh. Kenapa kita meminta anak yang saleh? Karena kalau kita hanya meminta anak yang kaya tanpa dilandasi dengan kesalehan, bisa dipastikan harta kekayaannya hasil dari uang haram. Berapa banyak para pejabat yang kaya di luar sana, hartanya bukan dari uang halal, tapi justru dari uang haram. Dengan apa? Menipu, mengoreksi, itu adalah hasil uang haram. Maka mintalah kepada Allah anak yang saleh. Yang kedua, kenapa tidak meminta anak yang ganteng? Karena kalau ganteng tidak dilandasi dengan kesalehan, bisa jadi dia akan terus terjerumus dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, dalam melaksanakan mencetak generasi yang saleh adalah dari pendidikannya. Ini pesan untuk para orang tua yang telah mempunyai anak yang akan masuk ke jenjang sekolahan. Pilihlah sekolahan agama. Jangan sesekali masuki anak kita ke sekolahan umum. Karena kenapa? Karena sekolah umum ajaran agamanya hanya seminggu itu cuma 2 jam. Mau dibekali apa anak kita kalau seminggu cuma 2 jam belajar ilmu agama? Maka banyak pilihan. Dan alhamdulillah di kampung kita ada madrasah ibtidaiyah tingkat SD, ada madrasah sanawiyah tingkat SMP, ada madrasah aliyah tingkat SMA. Masukin anak-anak kita. Lebih syukur, lebih bagus masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Banyak sekali pondok pesantren, khususnya di Bekasi. Ada pesantrennya Al-Habib Salim bin Idris bin Salim Al-Abbas, ada pesantrennya Al-Habib Ali Jindan, dan banyak sekali pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Masyaallah muslimin, kalau kita tidak mau memondokkan anak kita, tidak mau memasukkan anak-anak kita ke madrasah, minimal masukkan anak-anak kita ke majlis taklim. Ini terkadang orang tua hanya memikirkan pendidikan dunia,
tapi tidak pernah memikirkan pendidikan agama anak kita. Seberapa banyak anak-anak di luar sana yang ketika ada acara majelis, acara pengajian, mereka lebih baik main daripada mengaji di majelis taklim. Dan alhamdulillah di kampung kita, kampung Lanai, punya guru, punya majelis, maka kita makmurkan majelisnya, kita makmurkan guru kita supaya apa? Supaya beliau terus semangat untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hikmah dari itu adalah kesabaran dalam ketaatan. Bahwasanya kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah harus penuh dengan kesabaran. Contoh, salat dari takbiratul ihram sampai salam itu ada rukun tumanina. Artinya dalam melaksanakan ibadah salat maka kita harus penuh dengan kesabaran. Kalau salat kita terburu-buru tidak dengan tumanina, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan berita dari ayahnya Nabi Ibrahim bahwa beliau dapat perintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Wahai ayahanda, wahai bapakku, wahai adikku, jika itu memang perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Itu kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil adalah persatuan, ukhuwah. Bahwasanya daging kurban yang ketika disembelih oleh panitia itu tidak hanya untuk orang miskin, akan tetapi orang kaya juga dapat kalau tidak punya malu. Dan tidak hanya untuk orang Islam saja, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu memperbolehkan daging kurban dibagikan kepada orang-orang kafir. Tapi yang perlu dicatat adalah orang kafir zimmi, orang kafir yang tidak membenci Islam, orang kafir yang tidak memiliki Islam, maka itu diperbolehkan untuk dibagikan daging hewan kurban. Tapi kalau ada kafir harbi, kafir yang menyerang Islam, yang membenci Islam, yang memfitnah Islam, maka itu kalau ada dagingnya untuk dibagikan kepada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang paling penting hikmah dari Idul Adha adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang sering kita dengar dalam lantunan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasanya keadilan sosial itu harus mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari majlis, dimulai dari musyawarah masjid-masjid. Karena apa? Dengan kita membagikan daripada hewan kurban, itu sama saja kita melakukan keadilan sosial. Yang kaya dapat, yang miskin dapat sesuai dengan takarannya, maka itu disebut dengan keadilan sosial. Apalagi yang membutuhkan, itu yang harus kita utamakan. Masyaallah muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Itulah 4 hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Idul Adha. Yang pertama tadi adalah mencetak generasi yang saleh dan salehah. Yang kedua adalah adalah kesabaran dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ukhuwah, dan yang terakhir adalah persaudaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi
salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum.